Ingatkan semuanya yang ada di badannya ada gangguan jin keluar semuanya lewat utara. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa auhayna ila Musa al-Yasa fa idza hiya talqafu ma yafikun wa wal haqqu wa ma kanu ya'malun wa tulibu dalika wa kanu sagirin wa ulqiya zaratu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون ووضع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صغيرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون ووضع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صغيرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون ووضع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صغيرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبدله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan kajian Al-Quran yang nanti akan dibimbing oleh Tersana Bapak Hadi Hari Al-Hari ya dosen kita. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan kajian ini kita semua lancar dari awal ke akhir ya. Semua dipersiapkan dengan baik, HP-nya di silent, tidak boleh ada dari ya, karena kita harus usuk supaya kita jadi dalam kajian meresap dalam hati, meresap dalam jiwa dan pikiran ya, sampai kita bisa mengamalkannya. Maka ke sana Bapak Haji Hari saya persilakan kepada Bapak. Kalau kali udah masuk ibu tadi dari sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Shadaqallahu al-'azim. وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد para peserta calon mahasiswa baru atau pengenalan budaya akademik dan mahasiswaan yang saya tambahkan untuk materi pada hari ini sebelum nanti kita materi tadarus Quran. Ada satu yang ingin saya sampaikan terkait dengan materi tentang Al-Quran. Di sini saya akan mengenalkan salah satu terapi, salah satu keutamaan daripada Al-Quran itu sendiri. Nah, Al-Quran sebagaimana yang tadi saya sampaikan, "Wa-nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Bahwa diturunkannya Al-Quran itu adalah sebagai sifat, obat, sebagai obat bagi orang yang beriman. Obat. Nah,
ada satu metode ya, yang bisa kita gunakan manakala kita menggunakan aturan itu sebagai sifat spiritual. Salah satunya adalah bahwa aturan selain sebagai mukjizat, ternyata aturan adalah bisa digunakan kita sebagai obat dari segala penyakit, baik penyakit medis ataupun penyakit medis. Intinya bahwa singkatnya bahwa Al-Quran sebagai obat bukan hanya obat non-medis saja, tapi obat medis pun bisa diterapi melalui Al-Quran. Hari ini saya akan menyampaikan dan mengenalkan kepada teman-teman mahasiswa baru bahwa ada satu metode yang digunakan oleh umat Islam ketika menghadapi sebuah cobaan, karena sakit itu adalah cobaan bagi orang yang bisa jadi sakit itu adalah sebagai ujian atau sakit itu sebagai apa? Hukuman bagi orang yang yang tidak menjalankan Islam. Nah, terapi Al-Quran istilah lainnya adalah ruqyah. Pernah mendengar istilah ruqyah? Apa itu ruqyah? Nah, ruqyah itu adalah menurut etimologi. Apa itu etimologi? Menurut bahasa itu adalah apa? Jampi atau mantra. Jampi harapan ya. Atau doa ya. Jadi ruqyah itu adalah secara bahasa adalah doa atau jampi atau mantra atau doa yang ditiupkan. Nah, itu ruqyah ya. Adapun secara etimologi atau secara istilah, ruqyah adalah sebuah metode dengan menggunakan pendekatan Al-Quran ya, dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran atau doa-doa yang tidak menunjukkan untuk mengobati orang yang sakit, baik sakit medis ataupun sakit non-medis. Jadi Al-Quran itu sangat bagus sekali, sangat besar manfaatnya buat kehidupan manusia. Nah, salah satunya adalah untuk media pengobatan. Hari ini saya akan mengenalkan kepada teman-teman berdasarkan pengalaman yang saya alami atau saya hadapi hari ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman para mahasiswa baru atau para panitia dari AK ini. Nah, apa sih ruqyah tadi sudah dijelaskan? Pernah mendengar istilah ruqyah? Apa yang Anda bayangkan istilah ruqyah itu? Mengeluarkan jin di dalam tubuh. Nah, ternyata ruqyah itu bukan hanya sebatas itu, ya. Ternyata ruqyah itu bisa mengobati segala bentuk penyakit, baik medis ataupun non-medis. Karena dulu yang namanya ruqyah, ya, sebelum adanya dunia pengobatan secara medis, yang dikedepankan dulu itu adalah apa? Ruqyah. Pengobatan dengan menggunakan jampe. Betul nggak? Ketika kita sakit panas, apa yang kita obati? Apa yang kita cari? Bukannya ke warung, karena dulu tidak ada yang namanya obat di warung. Kau Ustad. Yang kita datangi apa? Ustad. Orang pintar. Apa yang dilakukan Ustad atau orang pintar tersebut? Dia bawa air, ya, kemudian air itu dijampe, didoai, kemudian dipak. Air itu buat apa? Diminum bagi orang yang sakit. Sembuh nggak? Sembuh. Kenapa sembuh? Karena izin Allah. Jadi segala sesuatu, bentuk penyakit, bentuk cobaan itu adalah izin Allah. Kita sakit izin Allah, kita sembuh izin Allah. Betul nggak? Betul, Pak. Itulah keyakinan yang harus kita tanamkan. Jadi segala sesuatu baik bentuk cobaan atau sakit itu adalah izin Allah. Manusia tidak bisa apa, dokter tidak bisa apa, dokter sehebat apapun, ya, peruqyah sehebat apapun, kalau Allah tidak mengizinkan untuk sembuh, maka tidak akan sembuh. Nah, itu pertama.
Paham ya? Tentang ruqyah ini seperti apa? Nah, dalam dunia ruqyah ada beberapa hal yang harus kita ketahui ya. Terutama terkait penyakit non medis ya. Penyakit non medis itu apa? Penyakit yang tidak bisa didiagnosa oleh dokter atau medis. Ya, penyakit yang tidak bisa didiagnosa oleh dokter atau medis. Nah, dalam dunia ruqyah atau pendekatan ruqyah ada gejala-gejala yang bisa dideteksi secara dini bahwa seseorang itu mengalami penyakit non medis. Nah, salah satu hasil survei, hasil riset, hasil pengalaman bahwa kita bisa mengetahui seseorang mengalami penyakit non medis atau gangguan non medis itu dari gejala fisik dan mimpi yang pernah dialami. Ini ya, ini tolong dipelajari ya, tolong dianalisa oleh Anda. Kenapa dari mimpi? Dan ini merupakan satu hal yang bisa diambil sebuah kesimpulan yang apa? Yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau survei dia, ya, kalau diteliti ternyata rata-rata hampir mendekati 100% orang yang pernah mimpi ini dia mengalami gangguan non. Karena orang tidak tahu. Nah, hari ini saya akan kasih tahu supaya apa Anda tahu dan tahu. Sadar bahwa itu non medis. Enggak. Silakan Pak Ustaz. Ya. Nah, apa aja? Pertama dari mimpi. Mimpi apa yang harus kita biasa atau kita ketahui dan pahami? Orang yang pernah gangguan medis. Nah, ini partner saya dan ibu saya, Ustaz Dedi namanya. Beliau pakar dan praktisi ruqyah sudah lama bulanannya internasional atau internasional. Ya. Nanti kalau bisa teman-teman mau lihat channelnya, ada di channel YouTube-nya, kemudian TikTok-nya juga. Itu banyak sekali pengalaman beliau. Oke, saya lanjutkan. Apa mimpi yang harus kita hindari? Bukan hindari ya, harus kita ketahui. Pertama, nanti silakan nanti yang pernah mimpi ini sana. Pertama, orang yang pernah atau bisa didiagnosa sebagai gangguan non medis adalah terkait dengan mimpi. Mimpi ada, mimpi apa aja yang terkait dengan mimpi buruk? Pertama adalah mimpi yang ada kaitannya dengan air, dengan air. Siapa yang pernah mimpi yang ada kaitannya dengan air? Coba tengah tangan, yang tinggi. Mana? Jangan malu-malu. Mimpi ada kaitannya dengan air. Mimpi banjir, mimpi tenggelam, mimpi menyeberangi sungai. Wah, bukan mimpi basah, ya, banyak ya. Mana coba, ulangi. Yang pernah mimpi air. Mimpi air, lihat air, melihat air, mimpi tsunami, ke bawah-bawah dan lain sebagainya. Mimpi lalu di kamar mandi. Seru aja cari ikan. Mimpi ular. Ngacung cari ikan. Mimpi ular, dikejar-kejar ular. Ya, oke. Nah, yang ketiga, mimpi kejar-kejar. Dikejar-kejar ya, ada sosok, dikejar-kejar sosok, entah itu sosok hitam atau menakutkan. Oke, yang selanjutnya mimpi ketinggian. Jatuh dari ketinggian. Mimpi jatuh. Kemudian mimpi di hutan, di kuburan, tersesat, minum stop. Ini kesimpulannya. Itu dari mimpi-mimpi. Mimpi melihat air yang ada kaitan dengan air. Mimpi ular,
mimpi dikejar-kejar, mimpi jatuh dari ketinggian, mimpi terbang, ya, mimpi naik kendaraan, mimpi makan, Lamun mimpi meninggal, mimpi dapat bayi. panjang umur meninggal. Kemudian Mimpi jadi siapa bayi. yang pernah atau sering kali terkena gelut-gelut? Salah satu diagnosa saya. Nih, nah ini bukan. Ini yang harus kita ketahui. Apabila kita pernah mimpi seperti itu, atau keluarga kita pernah mimpi seperti itu, atau tetangga kita, ataupun siapapun yang pernah menceritakan dia pernah mimpi tersebut, kita harus waspada dengan mimpi-mimpi. Itu melalui survei dan hasil pengalaman kita, ternyata mimpi-mimpi itu adalah mendekati atau indikasinya adalah dia terkena gangguan. Nah, secara mimpi. Kemudian yang kedua, diagnosa yang kedua itu adalah kita bisa mendeteksi orang yang terkena gangguan dari itu adalah dilihat dari keluhan fisiknya. Ya, keluhan fisiknya pertama sering sakit kepala, kemudian sering berat, sering sakit lambung, ya, sering dadanya berdebar, ya, kemudian sering atau susah tidur, sering lalu, sering atau konsentrasi buyar menurun, sering lupa makan. Spesial atau segala itu mah. Dalam kondisi yang dialami oleh fisik kita. Nah, salah satunya adalah kita bisa mendeteksi seperti ini. Rupiah tidak bisa mendeteksi bahwa ia ada gangguan jin atau ada jinnya, itu tidak bisa. Ya, dan itu tidak diperbolehkan. Ya, Rupiah hanya bisa mendekati mendiagnosa seseorang dengan iblis, pertama dari mimpi, kemudian dari keluhan-keluhan yang dialami oleh orang tersebut dari sisi keluhan fisiknya. Ya. Nah, kemudian gangguan non medis itu apa aja? Ya, gangguan non medis dalam kategori pendekatan rupiah itu ada beberapa kategori. Ya, pertama adalah sihir. Sihir itu dilakukan oleh orang. Ada pelakunya. Ya, ada pelakunya. Pelaku di sini adalah bisa orang itu sendiri atau orang itu menyuruh kepada orang lain untuk melakukan sihir atau mengirim sihir. Ya, yang pertama. Yang kedua, gangguan non medis yang kedua selain sihir itu adalah gangguan daripada perjanjian hitam yang dilakukan oleh leluhur kita, kemudian menitis atau mewarisi kepada anak kita. Yang dikatakan sebagai gangguan jin hasad atau jin haruh. Nah, kemudian yang ketiga, gangguan non medis itu bisa jadi dia terkena atau diganggu oleh makhluk yang kehidupan makhluk tersebut diganggu oleh kita. Kita kan tidak tahu ya. Di sekeliling kita itu ada makhluk, ada jin ya. Kemudian kita mengganggu jin tersebut. Kok bisa mengganggu? Ya karena ada sesuatu perbuatan yang mengganggu kehidupan mereka. Salah satunya apa? Kencing sembarangan, buang air panas sembarangan. Kemudian apa? Menebang pohon sembarangan, bisa seperti itu. Kemudian apa? Babaregokan sembarangan, seperti itu. Banyak sekali yang mengakibatkan kehidupan mereka terganggu. Maksudnya babaregokannya tanpa mengucapkan bismillah, buang air panas tanpa mengucapkan bismillah, seperti itu ya. Kemudian melewati apa? Melewati tempat yang baru tanpa mengucapkan apa? Perlindungan atau salam, seperti itu. Jadi umat Islam itu harus tahu tata krama ya yang harus dilakukan baik kita masuk rumah, masuk WC atau ke tempat yang baru. Nah, itu bisa mengganggu kehidupan selain makhluk manusia. Nah, kemudian ada gangguan ya yang diakibatkan oleh makhluk halus yang menginginkan tubuh kita atau mencintai tubuh kita. Kenapa tersebut? Yang namanya makhluk halus atau jin itu sama seperti manusia, dia punya nafsu. Yang namanya jin itu bersuami, beristri, beranak pinak. Nah, kenapa mencintai kita? Siapa tahu dia pernah melihat aurat kita.
Makanya ada tata krama, ada peradaban dalam Islam. Ketika kita pakai dan buka baju, itu ada doa yang harus kita apa? Baca minimal mengucap apa? Yes. Ya, kita buka baju. Buka lah, saya buka gitu kan. Dibuli viral. Kalau mengucapkan, nah itu gangguan jin mencintai. Nah kemudian ada gangguan jin yang sengaja dimasukkan ke dalam tubuh kita. Contohnya apa? Orang yang ngalap ilmu isi kodam, cek kodam, Isi hodong. tujuan macam-macam, ya. Macam-macam. Sekarang kan cek kodam. Orang yang dijual menantangnya ini dia apa? Dipiara. Gangguan medis. Ya. Nah, kemudian ketika ada sudah dari macam-macam, itu salah satu indikasi. Ya, salah satu indikasi ada gangguan Non medis. Oke, yang ngacung-ngacung tadi duduknya di depan. Tahu. Kan mana lagi dia ngacung so. Oh, kita kelana di dalam. Oh, sianan. Ya. Ceklan. Malah loh. Jadi depan. Hati sianan. Yang tadi ngacung-ngacung, yang tadi sebutkan oleh saya, duduknya di depan. Biar kita berinteraksinya mudah. Oh, bisa. Yang lainnya, yang nanti kita akan menggunakan rupiah, ya. Awas bisa batang. Metode rupiahnya adalah kita akan menggunakan metode rupiah simbolik. Menggunakan metode rupiah simbolik. Anda diam, Anda merem, konsentrasi, dengarkan ayat yang akan dibaca oleh Pak Ustaz. Ya, cukup diam aja. Nanti apapun reaksi ya, yang ditimbulkan daripada mendengar bacaan tersebut, Anda jangan kepo. Ya, biarin. Jangan. Apapun yang akan terjadi, reaksi yang terjadi, ya, Anda jangan kepo. Misal ada teman kita yang muntah reaksinya, kemudian kita lihat itu enggak usah. Kita fokus apa? Fokus ketika aja, gitu ya. Kalaupun nanti ada yang menjerit-jerit, biarin aja, biarin kita fokus aja. Seperti itu, ya. Apanya? Kan kurang mah depan. Setelah itu nanti kita coba dipelajari secara mendalam, ya, dalam perkuliahan. Oke, itu saja sebagai perkenalan dan informasi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya Anda mempersiapkan diri, ya, duduk yang tenang, relax. Kalau mau sila duduknya nggak apa-apa, itu biar relax aja deh. Biar kesemutan, ya. Karena kita akan rupiah selama kurang lebih 10 sampai setengah jam. Ya. Dan nyaranya kalau baru tadi. Ya. Betul ya. Sekarang. Oh, ya salah. Ya. Jangan intuisi, konsentrasi, jempling. Dengarkan saja. Apapun reaksinya, nanti Anda jangan ditahan. Jadi nanti kalau mau muntah, kalau mau teriak ya, kalau mau masukan, ya. Waktu yang depan tapi Jangan.
Diam, diam. Batasi waktu yang Diam ya, diam. yang kita praktekkan gitu. Lumayan nih rada canggih. Semuanya berdoa waktunya. Kalau bisa pejamkan mata supaya bisa konsentrasi ya. Karena apa? Ketika ibadah itu ada aura negatif dari gangguan jin, pasti akan mempengaruhi pelajaran kita ya. Maksudnya kalau belajar itu pasti tidak akan masuk ya. Makanya ini dalam salah satu metode ruqyah ini untuk membersihkan badan dari aura negatif dari gangguan jin ya. Sekarang konsentrasi pejamkan mata semuanya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonirrajim. A'udzu bikalimatillahi tammati mimma khalaq bis-sami'il 'alim. Inna wali nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin. Semuanya berdoa kepada Allah di dalam hati ya. Ya Allah, bersihkan tubuh hamba dari gangguan jin, dari gangguan sihir, dan dari gangguan lain ya. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Wa yunazzilu 'alaykum minas samaa'i ma'an yutahhirakum bihi wa yudhhibu 'ankum rijza asy-syaitani wa yabitu 'ala qulubikum wa yusabbitu bihi al-aqdam. Fa'atallahu bunyanahum minal qawaidi fa'arra alayhim as-saqfu min fawqihim wa atahumul 'adabu min haitsu la yash'urun. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadu minal musyrikin. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadu minal musyrikin. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadu minal musyrikin. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo semuanya konsentrasi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila Musa al-Yasa fa idza hiya talqafu ma yafiqun fa wal haqq wa batala ma kanu ya'malun fa qulikum nalika wa qalabu sabirin wa ulqiya saratu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Wa auhayna ila Musa al-Yasa fa idza hiya talqafu ma yafiqun fa wal haqq wa batala ma kanu ya'malun fa qulikum nalika wa qalabu sabirin وألقي السحرة الساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن العصا فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن العصا فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن العصا فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك
وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وharun. Saya peringatkan semuanya yang ada di badannya gagal wajib keluar semuanya lewat utara. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa auhayna ila Musa al-Jawza fa idza hiya talqafu ma yafikun wa wal haqqu wa qala kanu ya'malun wa tulibu dalika wa qalabu sagirin wa ulqiya az-zahratu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Supaya kuat. Wa auhayna ila Musa al-Jawza fa idza hiya talqafu ma yafikun wa wal haqqu wa qala kanu ya'malun wa tulibu dalika wa qalabu sagirin wa ulqiya az-zahratu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun wa auhayna ila Musa al-Jawza fa idza hiya talqafu ma yafikun wa wal haqqu wa qala kanu ya'malun fa tulibu dalika wa qalabu sagirin wa ulqiya az-zahratu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun wa auhayna ila Musa al-Jawza fa idza hiya talqafu ma yafikun wa wal haqqu wa qala kanu ya'malun fa tulibu dalika wa qalabu sagirin wa ulqiya az-zahratu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma alqa qala Musa ma ji'tum bihi sihru inna Allaha sayubtilu inna Allaha la yuslihu amalal mufsidin wa yuhyiqu Allahu al-haqqa bi kalimatihi wa law karihal mujrimun. Falamma alqa qala Musa ma ji'tum bihi sihru inna Allaha sayubtilu inna Allaha sayubtilu inna Allaha la yuslihu amalal mufsidin wa yuhyiqu Allahu al-haqqa bi kalimatihi wa law karihal mujrimun. Falamma alqa qala Musa ma ji'tum bihi sihru inna Allaha sayubtilu inna Allaha la yuslihu amalal mufsidin wa yuhyiqu Allahu al-haqqa bi kalimatihi wa law karihal mujrimun. Falamma alqa qala Musa ma ji'tum bihi sihru inna Allaha sayubtilu inna Allaha la yuslihu amalal mufsidin wa yuhyiqu Allahu al-haqqa bi kalimatihi wa law karihal mujrimun. Falamma alqa qala Musa ma ji'tum bihi sihru inna Allaha sayubtilu inna Allaha la yuslihu amalal mufsidin wa yuhyiqu Allahu al-haqqa bi kalimatihi wa law karihal mujrimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Law anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin ra'aytahu khashi'an sadiyan min khashyatillah wa tilka al-amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladhi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahu al-malikul barul musawwirul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afahasibatum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Afahasibatum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Afahasibatum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Ada yang dirasa apa? Ayo. Sakit Pak. Sakit di tenggorokan. Ada yang panas? Badannya yang panas ada? panas Ini keringetan semua ini. Ya, ya. Terus apa lagi? Siapa yang panas?
Maju ke depan. Ya, maju ke depan ya. Tidak apa-apa. Biar auranya bersih ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim semuanya. Saya peringatkan jin yang ada di badan semuanya keluar semuanya demi Allah keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya masyarul jinni wal insi istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yursalu alaykuma syuwadun min nari wa nuhasun fala tanfuduran fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ya masyarul jinni wal insi istata'tum tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yursalu alaykuma syuwadun min nari wa nuhasun fala tanfuduran fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ya masyarul jinni wal insi istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu Pak. Biarin dulu, Biaran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna ilaihi Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin lara'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilka al-amsalu
المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البر المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البر المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Apa nih jadi saya? Di sini sakit. Selain itu apa lagi? Mual. Yang merasakan mual, pusing, siapa? Konsentrasi masalahnya ya. Tapi tangan sebelah Pak. Can cager-cager. Tadi ya, di salah reaksi. Yuk, kita fokus lagi 10 menit ya. Fokus konsentrasi. Ya, harus fokus. Semuanya fokus ya. Biar semua energi keluar ya. Ya, biarin itu, biarin. Itu yang lain fokus lagi. Jadi dia suruh tidur aja. Konsentrasi masalahnya. Ya. Semuanya konsentrasi ya. Waktunya pendek masalahnya. Bisa mulai lagi. Jangan masing-masing jangan menjadikan sama orang lain. Jadi suruh. Ayo lidahnya mana? Ya, lidahnya mana? Oh, lidah. Terus, agak. Ya, terus, terang. Pakai rupiah, ya. Terang, ya. Ya, dimulai lagi. Dimulai lagi. Takut lagi. Siap, mulai lagi. Siap. Ya, konsentrasi semuanya. Berdoa kepada Allah, ya Allah, apabila ada penyakit medis dan non-medis dalam tubuh saya, ya Allah, semuanya keluarkan, ya Allah. Ya, konsentrasi. Berdoa kepada Allah. Ya, jangan pedulikan sama yang lain. Pokoknya jangan pedulikan yang lain. Jangan melihat muntahan orang lain, muntahannya sendiri. Ya, karena di badan ini biar auranya negatifnya biar hilang. Ya, apalagi tadi mimpi buruk. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجل الشيطان ويربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدوا من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدوا من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدوا من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدوا من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدوا من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون والحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبدله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويريد الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبدله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويريد الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويريكم الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ولما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويريكم الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون الله لا إله إلا الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له في السماوات والأرض الذي يشفع بسم الله الرحمن الرحيم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل إلى ما عملوا من عمل وجعلناه هباء منثورا وجعلناه هباء منثورا وننزل عليكم من السماء ماء لتطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ويربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فأتى الله بنيانهم من القواعد وقر عليهم الزرق من قوله فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المسلمين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المسلمين ومن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. Ya,
Bismillahirrahmanirrahim. Falamma luqala Musa majiyukum yisir. Inna Allah sayyidu Betul, Pak. Inna Allah ala muslim wa ala muslimin. Wa yu'tiya taruh ayat tadi. Ya, ini Kuat itu. Siapa kelakar video batu? Untuk yang reaksi ya, karena ruqyah itu tidak cukup satu kali ya. Jadi untuk yang reaksi disarankan setiap hari tadarusan Al-Baqarah ya. Ketika tadarusan Al-Baqarah di sini tuh ada niat ya. Kalau ketika tadarusan itu tidak ada niat, maka hanya mendapatkan nilai pahala di sisi Allah. Ketika membaca Al-Quran itu 1 huruf Al-Quran itu 10 kebaikan ya. Ketika nanti diniatkan untuk kesembuhan dari gangguan jin sihir ain, maka nanti dapat 2 manfaat, kesembuhan dapat, pahala dapat ya. Betul, bisa tambah. Kembali untuk yang lain, itu adalah sebagai edukasi buat kita ya. Nanti insya Allah kita akan mengadakan acara secara khusus ya. Dan mudah-mudahan teman-teman ada yang apa? Siap untuk apa? Untuk menjadi seorang ruqyah. Minimal untuk apa? Untuk diri Sendiri. keluarga dan keluarga untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas Anfa'hum linnas. ya. Nah itu salah satu reaksi. Jadi macam-macam. Jadi ruqyah itu tidak identik dengan merasakan ya. Jadi macam-macam reaksi di ruqyah itu adalah sebuah proses pengeluaran energi negatif yang ada di dalam tubuh kita. Jadi tadi yang merasakan apa panas, kemudian pusing, kemudian mual, kemudian berat, tidak atau kesemutan, atau sampai mau menangis, sampai teriak-teriak, itu adalah salah satu reaksi apa daripada Ruqyah. ruqyah itu sendiri ya. Jadi tidak semua tidak salah ruqyah itu adalah masukan. Jadi yang Anda lihat ruqyah itu harus masukan, itu adalah apa? Konten yang sengaja ditampilkan apa supaya menarik ya, betul nggak? Jadi tidak selamanya ruqyah itu harus Kerasukan. Anda sendawa, Anda muntah, itu salah satu reaksi orang energi negatif. Nah minimal seperti itu. Bagaimana cara terapi ruqyah tentunya? Nah itu yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Ustaz adalah kita senantiasa membaca surat Al-Baqarah. Ya, dalam hadis ada 2 surat besar di dalam Al-Quran yang manfaatnya sangat besar sekali dan dijuluki sebagai Al-Jahrawain. Ya, itu adalah surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Bagaimana cara terapinya? Anda bacakan surat Al-Baqarah ke dalam sebuah air buat minum, air buat mandi.
bacain surat Al-Baqarah sampai tamat, kemudian dikasih garam atau daun bidara ya yang buat mandi. Kemudian Anda setelah tamat surat Al-Baqarah dibuat mandi ya selama 12 hari. Terapnya ya ini tadi Anda terapnya seperti itu. Yang penting itu ya. Yang itu yang apa? Ya. Kemudian yang kedua bagi petang. Budak batu Ya. Zikir bagi petang. Zikir bagi petang itu apa? Pagi dan sore. petang. Sore, pagi dan sore. Jadi dua. Kenapa pagi dan sore? Supaya kita apa? Fungsi dari zikir bagi petang itu adalah untuk perlindungan, ya, minta perlindungan kepada Allah dari segala apa bentuk mara bahaya. Salah satunya adalah gangguan daripada teroris. 12 jam dari pagi sampai sore, dari sore sampai Pagi. Berarti 24 jam kita berlindung. Baca zikir bagi petang. Cari zikir bagi petang itu apa? Banyak sekali. Minimal baca Al-Fatihah, Qul Falaq Nas dan ayat Kursi. Fatihah 30 ya. Qul Falaq Nas ayat itu dibaca selepas salat maghrib dan sholat Subuh. pertolongan kepada Allah kita. Atau baca yang lain boleh. Contoh Bismillahirrahmanirrahim. Yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. A'udzu bikalimatillahi min syarri ma khalaq. Itu juga sama kita bagi petang. Atau la ilaha illallah wa la syarika lah. Kulli syai'in qadir. Nah itu juga sama dikit bagi petang. Nah itu la ilaha illallah itu setelah sholat subuh kalau bisa baca sebanyak 100 kali. Itu menurut hadis yang mutawatir. Ya tadi yang reaksi-reaksi itu tolong zikir pagi petang. Ya, kontinuan istiqomahkan, kemudian tadarus buat air rupiah sendiri. Paham tadi caranya ya? Siapkan air 1 galon, kemudian siapkan air 1 ember. Bacain oleh Anda, niatkan, ya Allah, dengan keberkahan surat Al-Baqarah, jadikanlah air ini sebagai penawar, sebagai obat untuk mengobati hidup saya. Ya, gitu ya, dari gangguan energi negatif seperti itu, atau dari gangguan penyakit medis atau dan berdoa kepada Allah. Ya, intinya banyak niatkan. Insya Allah itu akan menjadi sebuah sifat atau obat untuk hidup kita. Paham ya? Oke, sebelum kita akhiri ada pertanyaan? Ya. Pakai daun bidara ya Pak? Ya. Untuk pertanyaan. Untuk merupiah diri sendiri dengan ayat dan yang lainnya ataupun kalau misalkan baca sendiri, kalau menimbulkan reaksi tersendiri gimana? Kalau sendiri yang baca? Ya, betul. Reaksi rukyah mandiri ya. Jadi seperti ini. Kalau reaksi rukyah mandiri itu paling banter muntah saja, bukan kasus. Ya, kalau rukyah mandiri kecuali dirukyah oleh orang lain. Jadi rukyah itu bisa dirukyah orang lain atau rukyah mandiri. Nah rukyah mandiri itu macam-macam. Membaca Al-Baqarah, minum air rukyah, mandi air rukyah, makan atau minum madu, ya. Yang pokoknya herbal-herbal yang sunnah itu adalah media-media rukyah. Kurma azwa, daun bidara, kemudian habatu sauda, minyak zaitun. Nah itu media itu bisa kita jadikan media rukyah. Kemudian minyak kasturi, seperti itu. Ya, jadi bukan hanya air saja. Paham ya? Jadi bukan air saja. Kalau air nanti sarankan dikasih garam. Kalau 1 ember besar ya 30 liter, kasih garamnya 1 kilo. Ya, garam krosok atau garam Himalaya. Ya, garam krosok tahu? Garam buntu. Nah itu kasih setengah kilo atau 1 kilogram seperti itu. Kemudian kita rukyah dengan surat Al-Baqarah minimal
bacain Fatihah, Qul Falaq, Minas ayat. Itu ayat yang pokok. Ya, insya Allah nggak bakal kasih seperti tadi kalau ya mandiri. Ya, nah itu lakukan oleh Anda ya, mandi minum air ruqyah minimal selama 12 hari. Nah, terapi ruqyah ini kita tidak menjamin orang sembuh dari penyakit medis itu 1-2 kali ruqyah, tidak menjamin. Proses penyembuhan orang yang kena penyakit non medis itu minimal 1 bulan sampai 3 bulan. Ya, 1 bulan sampai dengan 3 bulan. Kayak terapinya terus, jangan hentikan dikit pagi petang, jangan hentikan pada rusak Allah. Insya Allah ya, kekuatan apapun tidak akan mengalahkan kekuatan Allah. Para dukun dia walinya apa? Walinya setan. Kita walinya Allah. Wala yumdirus sahirun, ya, tidak akan yang mengalahkan orang-orang sihir ya. Ada tambahan udah cukup. Oke, ada lagi silakan. Kalau terkait yang tadi Rahmat ceritainnya pernah kena itu, apakah benar dia tadi kan terkenanya kena mata ya, apakah bisa dijelaskan mata ya, soalnya kan bawah itu nggak bisa lihat, maksudnya tuh lihat tapi blur banget supaya blur pokoknya, jadi kita nggak bisa melihat orang atau sebelah mata. Oke, seperti ini. Penyakit medis akan memicu penyakit non medis akan memicu penyakit medis. Ingat ya, penyakit medis akan memicu penyakit non medis. Penyakit non medis akan memicu penyakit medis. Makanya hati-hati ketika kita ada gejala tadi, mimpi-mimpi ya, mimpi-mimpi yang tadi saya jelaskan itu langsung tanggap darurat ya, deteksi dini. Jadi jangan sampai dibiarkan ungkup penyakit non medis tapi larinya ke rumah sakit. Nggak apa-apa penyakit rumah sakit itu kondisi darurat seperti ke rumah sakit, nggak apa-apa. Tapi ketika ada gejala untuk diobati secara medis, ingat, banyak yang kita tangani ya sama Pak Ustadz, itu ada orang yang terus ke rumah sakit. Setelah sekian lama di rumah sakit, baru ternyata apa? Dokter angkat tangan, diagnosa medis tidak bisa dideteksi lagi. Darah normal, kemudian apa? Tensi darah normal, di scan tidak ada, di USG tidak ada, di ronsen tidak ada, tapi masih sakit, kan seperti itu. Baru angkat tangan dokter, cari alternatif. Jadi ruqyah itu adalah sebagai sarana alternatif. Nah, itu tidak boleh. Selama ini Al-Quran adalah sebagai obat alternatif untuk meraih kesembuhan, sangat sulit sekali. Berarti kita tidak yakin kepada Al-Quran. Kenapa di Timur Tengah yang namanya rumah sakit tidak kaku? Karena orang di Timur Tengah itu sebelum lari ke medis, dia terapi dulu, terapi mandiri. Setelah terapi mandiri selesai maksimal ikhtiarnya, baru lari ke medis. Jadi cerita dokter di Timur Tengah seperti itu, sepi itu. Di kita makan apa? Pusing. Padahal kasamat misal begini ya, padahal tak kedokteran. Lari ke apa? Ke dokter. Ya, sakit perut. Padahal non medis, lari ke dokter. Kenapa? Karena paradigma kedokteran hari ini mengalahkan paradigma. Nah, itu yang harus kita pahami. Kita umat Islam ya. Al-Quran, Rasulullah sudah mengajarkan sejak zaman dulu. Bahkan para sahabat telah melakukan ruqyah dan berkonsultasi kepada Rasulullah. Ternyata itu hal yang benar. Dan yang namanya sihir, perhatikan, yang namanya sihir itu tidak mengenal status, tidak mengenal status sosial, tidak mengenal laki-laki atau perempuan, anak-anak atau orang dewasa, orang kaya atau orang miskin, seorang ahli ibadah atau seorang hafal Al-Quran, tidak mengenal. Karena sihir itu bisa dilakukan seseorang atas kehendak dan izin Allah. Allah mengizinkan sihir itu mengenai seseorang, maka
maka sihir itu akan apa? Bereaksi atau dikenai atau mengenai seseorang. Selama Allah mengizinkan untuk kesembuhan, maka akan apa? Akan sembuh. Selama Allah tidak mengizinkan kita sembuh dari sihir, maka kita terus dalam ujian yang diberikan kepada Allah. Maka kuncinya adalah kesabaran dan apa? Ikhlas. Apa? Tetap ikhtiar dan tawakal. Ya, jadi sabar. Mungkin Allah masih menguji kita. Insya Allah itu karena kode kita, ya. Pengalaman hidup kita kena sihir, kena gangguan, maka maksimalkan ikhtiar. Betul? Maksimalkan ikhtiar. Jangan putus asa. Kalau kita terus maksimalkan, mungkin ada ada kesalahan yang kita perbuat. Mungkin selama ini maksimal kita ibadahnya kita rawat, tapi kok belum sembuh-sembuh. Mungkin ada ganjalan rasa dendam kita di dalam hati, ya, kepada orang atau orang tua seperti itu. Nah, itu juga pemicu untuk menghambat kesembuhan kita juga, ya. Mungkin ada emosi, pengalaman pahit yang masih terngiang-ngiang dan menjadi ganjalan dalam hati kita. Itu juga sebagai penghambat untuk kesembuhan kita juga, ya. Kalau misal ada pengalaman yang menyakitkan, kesedihan yang mendalam dalam diri kita, itu tolong segera move on, ya. Tolong segera move on. Mungkin masa lalu kita pernah disakiti oleh calon suami atau calon istri kita karena menikah dengan orang lain, sampai sampai merasakan kesedihan hari ini seperti itu. Nah, tolong bebaskan. Masih ada orang lain yang ngantri, betul nggak? Masih ada orang yang lebih baik daripada yang meninggalkan kita, ya. Terus apalagi Anda yang sering pernah pengalaman masa lalu, pernah dibully, disakiti oleh orang tua, misal seperti itu, ya, KDRT. Nah, itu tolong bebaskan, ya, bebaskan. Terima itu adalah perjalanan hidup kita, ya, bebaskan semuanya. Itu adalah salah satu kunci untuk meraih kesembuhan. Paham ya? Ada lagi? Ya, silakan. Ya, itu salah satu indikasi untuk mendeteksi seseorang itu kena gangguan non medis. Salah satunya itu mimpi-mimpi buruk, mimpi air, ular dan lain sebagainya tadi, ya. Menurut hasil survei dan pengalaman yang pernah dilakukan atau dialami oleh orang yang kena gangguan, ya. Dan ini tolong diinformasikan kepada orang lain. Kalau ada orang yang curhat terus, saya rutin mimpi ular, mimpi cai. Oh, kita ingat ya, Pak Heri pernah menyampaikan seperti itu. Nah, itu tolong sampaikan ke dia, ya, karena itu pengalaman kita. Oke, yang lain tadi satu lagi. Apakah kalau misalnya sering erep-erep setiap tidur gitu, itu kan faktornya apa sih? Cara biar tidak erep-erep gimana gitu? Ya, tadi erep-erep biasa mah ya. Mimpi erep-erep, kemudian diagnosa keluhan tubuh, ya, sakit kepala, sakit pundak, ya, sering konsentrasi tidak fokus, sering lupa rukaan. Itu salah satu tanda-tanda, termasuk erep-erep, ya. Erep-erep menurut pendekatan rupiah itu agar kita ditindihi oleh makhluk atau diganggu. Nah, kuncinya adalah ketika kita mau tidur, cara terapinya ya, ketika mau tidur minimal kita baca doa atau baca ayat kursi, ya, minta perlindungan kepada Allah. Ayat kursi baca 3 kali sampai 7 kali, tiupkan ke dalam tangan kita, kemudian diusapkan kepada seluruh tubuh sampai sejangkaunya tangan, minta perlindungan kepada Allah. Karena karena titik lemah kita itu di tidur. Titik lemah kita itu di tidur. Orang dalam keadaan sadar pun kena sihir, apalagi lagi. Makanya sebelum tidur kita minta perlindungan kepada Allah.
Paham ya? Nah itu ya, berep-berep jangan apa diremehkan. Ya, paham berep-berep ketindihan lah bahasa Indonesia. Jadi nanti kalau orang sarete eseno apa jika itu ketindihan. Nah, terapinya terapi yang lain juga, ya. Terapi mandi air ruqyah, minum air ruqyah, ada musafah qoroh. Kemudian mau tidur apa? Baca ayat suci Al-Quran. Kemudian kalau mau tidur diusahakan dulu terlebih dahulu, ya. Seperti itu. Jadi selalu kita apa? Penjagaan berlapis. Penjagaan berlapis. Jadi jangan cuma kita di ruqyah saja cukup tanpa ada ruqyah mandiri. Jadi resepnya itu kalau kita pergi ke dokter, oleh dokter diperiksa ya, dikeluarkan benar, disuntik, gitu. Terus setelah itu apa? Dikasih obat, dikasih resep buat berapa hari? 3 hari kan begitu. Nah obat itu diapain? Diminum. Nah sama ruqyah juga sama. Kita tidak cukup dengan hanya di ruqyah, kemudian kita lepas. Makanya lakukan ruqyah mandiri untuk melakukan proses pembersihan apabila masih ada yang belum bersih di dalam tubuh. Paham ya? Oke, itu saja mungkin. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari mara bahaya, dari penyakit non medis ya, dan senantiasa kita minta perlindungan kepada Allah, minimal baca apa? Alhamdulillah atau Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asyi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa fis samaa'i. Tahu artinya itu? Cari artinya. Itu artinya apa? Dengan nama Allah. Ya. Minta perlindungan dari makhluk yang ada di bumi dan ada di langit. Dasar sekali itu maknanya. Ya. Jadi kalau kita ada doa, artinya dicari biar apa? Biar mantap doanya. Oke, saja mungkin. Terima kasih atas waktunya Ketua Panitia. Silakan dilanjut. Kita ada kegiatan sampai besok ya, sampai jam 9 atau 10 kita penutupan. Ya. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar sampai besok. Jangan lupa jangan terlalu larut ya, atau ya maksimal jam 11 ya harus sudah istirahat. Kemudian sampai subuh, kemudian kita gerak badan ya. Setelah itu sarapan, lumayan dari tadi. Lumayan. Terima kasih. Lumayan dari tadi. Terima kasih Ustaz dan adik-adik kami yang memberikan ilmu